Waduh teman-teman, pernah kepikiran gak sih? Gimana kalau ondel-ondel Ijul bukannya beternak ayam atau kambing, tapi malah beternak iguana? Gak cuma itu, ternyata sambil budidaya ubi jalar alias Ipomoea, Ijul juga malah dihantui makhluk legendaris dari Eropa abad pertengahan bernama Incubus. Serem tapi kocak, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, balik lagi bareng kita di channel ini yang pastinya selalu menghadirkan kisah gokil, seru, tapi tetap ada pesan-pesan kebaikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dulu ya, komen, dan juga subscribe biar gak ketinggalan kisah terbaru dari ondel-ondel yang makin lama makin ajaib ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang memberi kita kesehatan sampai bisa nonton kisah unik ini bareng-bareng. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau di kolom komentar ya, biar berkah nonton kisahnya. Teman-teman semua, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, karena dengan takwa insya Allah hidup kita jadi lebih terarah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan, kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, dari ayat ini kita belajar kalau perjuangan sekecil apapun, termasuk beternak iguana atau nanem ubi jalar, kalau niatnya baik dan ikhlas, pasti ada jalan pertolongan dari Allah. Oh iya, teman-teman jangan lupa tulis juga asal kalian dari daerah mana di kolom komentar, biar kita makin akrab. Dan jangan skip ya. Tonton sampai habis karena di akhir nanti ada pertanyaan. Kalau jawabannya benar di kolom komentar, ada hadiah 2 spesial yang bakal saya sampaikan di penutup. Di sebuah kampung kecil yang biasanya hanya dipenuhi suara ayam berkokok, kambing mengembik, atau suara sapi yang biasa jadi latar belakang pagi hari, muncullah satu kisah unik yang bikin semua orang heran. Siapa lagi kalau bukan ondel-ondel Ijul? Sosok ondel-ondel yang satu ini memang terkenal di kampungnya sebagai makhluk nyentrik. Wajahnya dicat tebal, badannya besar, tapi kelakuannya kadang di luar dugaan. Kalau orang lain beternak ayam, kambing, atau pelihara ikan lele di kolam, Ijul justru kepikiran ide super aneh, beternak iguana. Ceritanya dimulai suatu pagi saat Ijul duduk di warung kopi Buminah. Ia memperhatikan beberapa warga ngobrol soal ternak. Ada yang cerita ayamnya lagi banyak bertelur, ada yang seneng kambingnya gemuk-gemuk, bahkan ada yang sombong karena lelenya siap dipanen. Ijul cengar-cengir sambil mikir, aduh, kalau gue ikut-ikutan ternak ayam, kambing, atau lele, kagak ada bedanya dong sama orang lain. Ondel-ondel kok ikut-ikutan? Harus beda, harus unik, harus gokil. Tiba-tiba matanya melotot waktu lihat kalender di dinding warung. Ada gambar iguana hijau gede nangkring di pohon. Seketika Ijul nyeletuk, wih, cakep amat nih hewan. Kalau gue pelihara, kira-kira bisa kagak ya diternakin? Hehehe. Semua orang di warung kaget dan langsung ngetawain. Si Udin nyeletuk, Ijul, elu bercanda apa serius sih? Iguana MAH bukan buat diternak. Paling buat dipelihara anak gaul kota doang. Tapi Ijul malah makin semangat. Justru itu, Din, kalau anak kota bisa, masa ondel-ondel kagak bisa? Gua mau jadi pionir beternak iguana di kampung. Mulailah Ijul serius dengan ide gilanya. Ia bangun kandang di samping ladang ubi jalar yang sudah ia rawat sejak lama. Kayu bekas, bambu, seng bolong, semua dipakai buat bikin pagar dan tempat berteduh iguana. Warga yang lewat pada nengok. Ada yang bilang, Ijul, ini kandang buat ayam ya? Dijawab Ijul dengan bangga, bukan, ini buat iguana gue. Simak 4 sampai melongo sambil nenteng belanjaan. Astagfirullah, baru kali ini gue denger ada orang beternak iguana. Ondel-ondel makin sinting aja nih. Hari pertama beli iguana, Ijul ke pasar hewan bareng temennya, Bang Darto. Di sana, dia lihat iguana warna hijau, oranye, bahkan ada yang albino. Mata Ijul berbinar, kayak anak kecil masuk toko mainan. Bang, yang ini lucu banget, kayak dinosaurus mini. Kalau jalan gemulai, cocok buat jadi temen gue. Akhirnya dia beli 3 ekor iguana. 1 hijau gede, 1 oranye belang, 1 albino. Orang-orang di pasar pada ngumpul lihat ondel-ondel bawa iguana. Wai, ada ondel-ondel jadi juragan kadal, WKWKWK,
teriak anak-anak. Sesampainya di kampung, 3 iguana itu langsung bikin heboh. Anak-anak kampung pada ngikutin sambil ketawa-ketawa. Ih, iguananya kayak Godzilla kecil. Itu bisa makan orang kagak, Bang Ijul? Ijul cuma nyengir. Tenang aja, ini jinak. Makanannya daun, bukan anak kecil. Hahaha. Hari-hari berikutnya, kandang iguana makin rame. Ijul rajin kasih makan daun ubi jalar sisa panen. Iguana-iguananya lahap banget. Mulutnya bunyi, kletak-kletak, tiap ngunyah. Kadang Ijul iseng nyuapin pakai tangan sambil nyanyi lagu dangdut koplo, opo koe krungu jerita atiku. Aneh bin ajaib, iguananya jadi tambah semangat kalau Ijul nyanyi. Warga yang lihat pada ngakak. Ih, iguananya joget. Ondel-ondel jadi biduan reptil. Suatu siang, ada kejadian lucu. Seekor iguana oranye lepas dari kandang, terus lari ke kebun tetangga. Si tetangga, Bu Minah, lagi jemur kasur. Pas dia nengok, ada iguana nyangkut di kasurnya. Badannya merayap kayak tokek raksasa. Bu Minah jerit, astagfirullah. Ada buaya mini. Warga pada lari, kirain ada binatang buas. Ijul panik, tapi pas dia samperin, malah nyengir, Bu, itu iguana saya, bukan buaya. Tenang aja, kagak gigit. Orang sekampung ketawa sampai perut sakit. Dari situ, iguana Ijul malah jadi artis kampung. Banyak anak kecil minta foto bareng. Ada juga yang minta iguananya dipinjemin buat bikin konten TikTok. Ijul makin bangga. Lihat kan? Ternak gue bukan main-main. Nih iguana udah jadi selebriti kampung. Bahkan suatu sore, ada ibu-ibu arisan datang cuma buat lihat iguana sambil bilang, Masya Allah, iguananya lucu juga ya. Bisa gak kalau besok pas arisan, iguananya dibawa buat hiburan? Ijul makin percaya diri. Dia bikin spanduk kecil di depan rumah. Peternakan iguana ladang ubi jalar ondel-ondel Ijul, buka setiap hari. Warga makin geleng-geleng kepala. Si Udin lagi-lagi nyeletuk, Bro, lu niat ternak iguana apa bikin kebun binatang mini sih? Ijul jawab dengan gaya juragan, Din, ente jangan remehin. Siapa tahu besok-besok, gua ekspor iguana ke luar negeri, jadi konglomerat iguana. Hehehe. Lucunya, iguana-iguana itu benar-benar nurut sama Ijul. Kalau dipanggil, langsung datang. Kadang Ijul bikin barisan kayak parade, 3 iguana jalan di belakangnya. Anak-anak kampung pada teriak, hidup ondel-ondel Ijul, juragan iguana. Kebahagiaan Ijul semakin lengkap karena iguana ternyata cocok banget sama ladang ubi jalarnya. Daun ubi yang biasanya melimpah jadi pakan utama. Jadi gak ada yang mubazir. Bahkan ada momen ketika iguana albino duduk manis di atas tumpukan ubi jalar, kayak lagi mejeng buat iklan. Ijul ngakak, wah, ini bisa jadi model brosur pasar tani. Iguana, ubi bisnis masa depan. Hari-hari terasa lucu dan penuh warna. Orang-orang kampung yang awalnya nyinyir, lama-lama malah ikutan bangga. Mereka cerita ke desa sebelah, di kampung kita ada ondel-ondel beternak iguana. Loh, unik banget. Kampung jadi rame didatangi orang-orang penasaran. Ada yang bawa kamera, ada yang bikin vlog, ada juga yang cuma mau lihat langsung ondel-ondel nyanyi dangdut bareng iguana. Ijul tersenyum puas. Dalam hati ia berkata, kalau orang lain bisa sukses dengan ayam dan kambing, gue juga bisa sukses dengan iguana. Hidup harus punya ciri khas, bro. Dan sejak hari itu, nama ondel-ondel Ijul resmi berubah julukan, Juragan Iguana Kampung Betawi. Kalau di kampung orang lain ubi jalar cuma dianggap tanaman sampingan, buat ondel-ondel Ijul ubi jalar itu seperti harta karun. Bro, ente jangan remehin ubi jalar. Nih tanaman bisa jadi makanan sehat. Bisa direbus, bisa digoreng, bisa dibikin kolak. Bahkan kalau gue pinter olah, bisa jadi cemilan kekinian kayak keripik ungu. Modal kecil, hasil gede. Insya Allah rezeki halal, kata Ijul dengan gaya meyakinkan sambil ngusap-ngusap ket wajahnya yang mulai luntur karena keringetan. Ladang ubi jalar Ijul luasnya gak seberapa, tapi suburnya bukan main. Daun-daun hijau menjalar kemana-mana, batangnya merambat ke tanah, dan umbinya montok-montok. Setiap kali Ijul nyangkul atau mencabutin gulma, dia selalu ngomel sendiri. Alhamdulillah,
tanaman gue sehat. Kalau terus begini, bisa panen gede, bisa bikin pesta ubi satu kampung. Tetangganya, Mak Empat, suka melongok pagar sambil bilang, Masya Allah, ijo royo-royo bener kebunnya. Kok bisa subur amat? Jul? Ijul nyengir sambil jawab, rahasia, Mak, resepnya doa, keringet, sama pupuk kandang. Tapi ada satu hal unik yang bikin orang makin geleng-geleng kepala. Iguana-iguana Ijul ikut terlibat dalam budidaya ubi jalar. Serius? Reptil-reptil itu seolah punya peran penting di ladang. Misalnya, ketika tanahnya keras banget dan harus dibajak, Ijul bukannya ambil cangkul. Dia malah buka pintu kandang, ayo anak-anak, waktunya kerja rodi. Iguana hijau gede langsung merayap ke tanah, garuk-garuk dengan kukunya yang tajam. Tanah jadi gembur, kayak dicangkul beneran. Iguana oranye belang ikut nimbrung, malah heboh sampai bikin lubang gede. Ijul ngakak sambil tepuk tangan. Wah, ini namanya simbiosis mutualisme manusia sama reptil. Hemat tenaga, hemat biaya, tinggal kasih makan daun ubi, mereka kerja happy. Mantap. Tetangga yang lewat hampir gak percaya sama apa yang dilihat. Astagfirullah, baru kali ini gue lihat iguana jadi pembajak sawah. Dulu bapak gue pakai kerbau, sekarang Ijul pakai kadal raksasa. Dunia udah kebalik, Jul, kata Bang Udin. Ijul jawab enteng, Din, ini teknologi masa depan. Lu pikir Elon Musk doang yang bisa bikin inovasi? Ondel-ondel Betawi juga bisa, bro. Iguana for farming. Semua yang dengar ketawa ngakak sampai ada yang bilang, besok-besok jangan-jangan iguananya juga bisa jualan di pasar. Selain bantu ngolah tanah, iguana-iguana itu punya fungsi lain. Mereka jadi kayak pembasmi hama alami. Kalau ada serangga kecil nyamperin daun ubi, iguana tinggal, plak, lidahnya panjang banget langsung nyambar. Habis musuhnya seketika. Ijul jadi makin yakin kalau ternak iguana plus budidaya ubi jalar itu paket komplit. Sambil ngelap keringet, dia ngomel, Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih gue hewan-hewan canggih. Kagak usah beli pestisida mahal. Iguana gue cukup jadi pasukan anti hama. Ada satu kejadian lucu pas Ijul lagi nanem bibit ubi baru. Iguana albino kesayangannya malah nimbrung ikut gali lubang. Padahal itu lubang buat bibit. Iguana malah masuk lubang itu, terus nongol kepalanya kayak patung. Anak-anak kampung ketawa ngakak. Bang Ijul, iguananya kayak main petak umpet. Ijul garuk-garuk kepala. Walah, elu jangan ngaco, bro. Itu lubang buat ubi, bukan buat mainan. Keluar sana, cepetan. Tapi iguana malah cuek, merem, nikmatin dinginnya tanah. Karena keunikan itu, ladang ubi jalar Ijul jadi kayak tempat wisata gratis. Orang-orang pada datang cuma buat nonton iguana-iguana kerja. Ada yang bikin vlog, ada yang selfie, bahkan ada influencer kecil-kecilan bikin konten. Guys, ini dia iguana farmer pertama di dunia. Cuma ada di kampung Betawi bareng ondel-ondel Ijul. Video itu sempat viral di medsos lokal, bikin kampung makin rame. Namun, di balik semua kelucuan itu, ada suasana lain yang mulai terasa aneh. Beberapa malam, saat Ijul nginep di ladang buat jagain ubi, dia merasa ada angin dingin yang beda dari biasanya. Lampu Petromax bergetar sendiri, iguana-iguana yang biasanya tidur anteng malah gelisah, mendesis kayak ngerasa ada yang datang. Daun-daun ubi bergerak keras meski angin gak kenceng. Suatu kali, pas Ijul lagi duduk ngupas ubi rebus sambil ngeteh, dia lihat bayangan panjang melintas di tanah. Padahal gak ada orang lewat. Bayangan itu tinggi, berjubah, kayak sosok asing. Ijul sempat ngusap matanya, paling gue salah lihat. Mungkin kelelawar gede. Tapi dalam hati ada rasa gak enak. Apalagi pas iguana albino tiba-tiba lari masuk kandang, ngumpet di pojokan sambil mendesis. Ijul coba ngusir rasa takutnya dengan bercanda. Dia teriak ke arah kegelapan, "Woi, kalau lu maling ubi, gue sumpahin jadi singkong rebus basi." Habis ngomong gitu, angin malah bertiup makin kenceng. Daun-daun ubi bergesek-gesekan kayak suara bisikan. Ijul ketawa kecut. Waduh, jangan-jangan ada sesuatu nih. Tapi dengan gaya sok berani, dia nyanyi dangdut keras-keras. Ojo dibandingke, lalalala, biar suasana gak makin horor. Beberapa warga yang pernah jaga bareng Ijul juga ngerasain hal sama. Jul,
Serius deh, di ladang lu ini kadang suka ada yang aneh. Gue lihat kayak bayangan hitam melayang-layang, kata Bang Darto. Tapi Ijul masih ngeyel. Ah, itu palingan kelelawar, bro. Jangan lebay. Selama iguana gue tenang, berarti aman. Padahal dalam hati dia tahu, iguananya justru sering lebih peka. Kalau mereka mendesis rame-rame, itu tandanya ada sesuatu yang gak kelihatan sedang mendekat. Malam demi malam, rasa aneh itu makin terasa. Ijul tetap berusaha semangat budidaya ubi, tetap kasih makan iguana, tetap jadi bahan ketawa warga. Tapi jauh di dalam hatinya, dia mulai sadar, mungkin memang ada sesuatu yang memperhatikan. Sesuatu dari dunia lain, yang entah kenapa malah tertarik sama ladang ubi jalar dan iguana-iguana miliknya. Malam itu, langit di atas kampung ondel-ondel Ijul tampak berbeda dari biasanya. Awan hitam menggumpal tebal, seolah menutupi cahaya bulan yang biasanya menjadi penerang ladang ubi jalar miliknya. Angin bertiup kencang dari arah barat, membawa aroma lembab bercampur bau tanah basah yang menusuk hidung. Ijul, yang biasanya terbiasa begadang untuk menjaga iguana-iguana kesayangannya sekaligus memeriksa pertumbuhan Ipomoea, malam itu merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Suara jangkrik yang biasanya riuh seperti konser malam di pinggir sawah mendadak hening. Dari kejauhan, hanya terdengar gelegar petir samar yang sesekali menyambar. Ia memegang lentera minyaknya, melangkah hati-hati di antara barisan pohon ubi jalar yang mulai merambat subur. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi, kres-kres, dedaunan kering. Namun anehnya suara itu seolah bergema lebih besar dari yang seharusnya. Seakan ada sesuatu yang mengikuti di balik kegelapan. Ijul berhenti sejenak di dekat kandang iguana, berusaha menenangkan diri. Iguana-iguana peliharaannya biasanya tenang, hanya sesekali bergerak saat lapar. Tapi malam itu berbeda, mereka tampak resah. Seekor iguana hijau besar yang biasanya jinak, tiba-tiba melesat ke dinding kandang, menggaruk-garuk seakan mencoba melarikan diri dari sesuatu. Yang lain mendesis, ekornya bergerak-gerak seperti hendak menyerang musuh yang tidak terlihat. Ijul tertegun. Aneh sekali, kenapa kalian begini? Apa ada ular masuk? Gumamnya sambil mendekatkan lentera. Namun yang ia lihat bukanlah ular atau binatang pengganggu. Bayangan hitam samar tampak berkelebat di balik pohon jati tua yang berdiri anggun di dekat ladang. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan bentuk tubuh samar yang tampak lebih menyerupai kabut daripada daging. Sesekali, dua mata merah menyala terlihat dari dalam kabut itu, menatap lurus ke arah Ijul. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu cerita dari orang-orang tua. Makhluk itu adalah Incubus, iblis pria dari Eropa yang konon suka mendatangi manusia, terutama wanita, dalam tidur untuk mencuri energi mereka. Namun kini, entah mengapa, ia muncul di hadapan Ijul yang jelas-jelas bukan perempuan. Seketika bulu kuduk Ijul meremang. Ia melangkah mundur, namun tanah becek membuatnya hampir terjatuh. Lentera minyak di tangannya bergoyang, cahayanya menari-nari liar, seolah ikut panik. Dari dalam kabut, terdengar bisikan halus, nyaris tak terdengar tapi menusuk telinga. Ijul, Ijul, hasil ternakmu, hasil tanammu, semua milikku. Bisikan itu dingin, namun ada juga nada menggoda yang membuat kepala Ijul berkunang-kunang. Ia menggenggam dadanya, merasa sesak. Tubuhnya mendadak terasa berat, seperti ditindih sesuatu yang tak kasat mata. Ingatannya melayang pada kisah neneknya yang pernah menasihati. Kalau kau merasa tubuhmu berat di malam hari, seperti tidak bisa bergerak, itu bisa jadi ulah makhluk halus. Jangan pernah diam. Bacalah doa, lawan dengan keyakinan. Tapi di tengah rasa panik itu, lidah Ijul keluh. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap iguana-iguananya yang juga tampak membeku, seakan mereka pun merasakan aura jahat yang sama. Ladang ubi jalar di sekitarnya seolah ikut berubah. Rambatan daun Ipomoea yang biasanya hijau segar, kini terlihat layu dalam cahaya temaram. Sebagian bahkan tampak berwarna kehitaman, seolah terbakar dari dalam. Ijul berusaha memfokuskan matanya. Ia tahu benar tanamannya sehat tadi siang, tapi kini seperti ada energi gelap yang merasuk ke akar-akar. Angin bertiup kencang, membawa suara seperti desahan panjang. Ijul menggigil. Ia berusaha mengingat doa-doa yang sering ia dengar di musola, meski suaranya tercekat.
Perlahan ia berhasil berucap, "A'udzubillahi minasy syaithanir rajim." Tiba-tiba, bayangan hitam itu terhenti, matanya yang merah menyala tampak semakin mendidih. Suara bisikan berganti menjadi erangan keras, seolah kesal karena Ijul berani melawan. Lentera minyaknya berkedip-kedip, hampir padam, namun pada detik terakhir apinya kembali menyala terang, seakan diberi kekuatan dari sesuatu yang tak kasat mata. Ijul berlari ke gubuk kecil di pinggir ladang. Di dalam gubuk, ia menyimpan kitab kecil berisi doa-doa warisan ayahnya. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Tapi begitu ia buka dan baca dengan suara terbata, hawa di sekitarnya mulai berubah. Angin yang semula dingin dan menusuk, kini berangsur mereda. Suara jangkrik kembali terdengar, meski masih samar. Iguana-iguana di kandang mulai tenang, beberapa bahkan kembali memanjat kayu-kayu yang disiapkan untuk mereka. Tapi bayangan hitam itu belum hilang sepenuhnya. Dari celah pintu gubuk, Ijul masih bisa melihat sosok tinggi itu berdiri di tengah ladang, menatap dengan tatapan membara. Mulutnya bergerak, meski tanpa suara. Namun Ijul tahu, pesan makhluk itu jelas. Ia tidak akan berhenti sampai apa yang diinginkannya didapatkan. Di titik itu, Ijul sadar bahwa gangguan ini bukan sekadar kebetulan. Ladang Ipomoea dan ternak iguananya bukan hanya sekadar usaha kecil untuk bertahan hidup, melainkan sudah menjadi perebutan antara cahaya dan kegelapan. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik atau keberanian semata. Ia harus belajar melindungi diri dengan doa, keyakinan, dan mungkin meminta bantuan orang-orang pintar atau tokoh agama di kampung. Malam itu menjadi awal dari pertempuran panjang. Pertempuran batin, pertempuran keyakinan, antara seorang ondel-ondel sederhana bernama Ijul dengan makhluk incubus dari Eropa abad pertengahan yang menolak kalah. Malam demi malam, suasana di kampung tempat Ijul tinggal semakin diliputi perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Angin malam yang biasanya hanya membawa aroma tanah basah dan dedaunan kini, serasa membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Ondel-ondel Ijul, dengan wajah khasnya yang berlapis cat warna-warni, mencoba tegar di tengah gelapnya malam. Namun, di balik sorot matanya yang besar, tersimpan kegelisahan. Setelah beberapa kali diganggu bayangan makhluk menyeramkan yang diakini sebagai incubus, Ijul merasa bahwa kehidupan sederhana dengan iguana dan ladang ubi jalar kini berubah menjadi sebuah pertarungan batin. Kisah horor itu selalu berulang. Ketika malam semakin larut dan orang-orang desa terlelap, terdengar suara berat napas yang tidak berasal dari manusia. Kadang, suara itu terdengar di dekat kandang iguana, membuat reptil-reptil itu gelisah, menggeliat, bahkan ada yang memukul-mukul ekornya ke jeruji kandang seolah sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Ijul sering terbangun karena iguana peliharaannya gaduh, dan saat matanya menatap ke arah kandang, sesosok bayangan tinggi dengan wajah samar tampak berdiri di kejauhan. Sesekali, makhluk itu seakan menunduk, menatap lurus dengan pandangan kosong namun menekan, lalu menghilang begitu saja ketika Ijul berusaha mendekat. Tidak berhenti sampai di situ, ladang ubi jalarnya pun ikut menjadi arena gangguan. Pagi-pagi buta, ketika Ijul hendak memeriksa tanaman Ipomoea yang sedang merambat subur, ia mendapati tanah-tanah tergali dengan pola yang aneh. Bukan bekas cangkul, bukan pula bekas hewan liar, melainkan bekas cekungan menyerupai telapak tangan manusia dengan jari-jari panjang yang menancap dalam ke tanah. Batang ubi jalar yang semula tumbuh segar ada yang patah, dan daunnya layu seakan disedot kekuatannya. Ijul tertegun, karena ia tahu gangguan itu bukan hanya sebatas mimpi buruk, tetapi benar-benar meninggalkan jejak nyata. Ijul pun mencoba mencari perlindungan spiritual. Sebagai ondel-ondel, ia mewarisi tradisi Betawi yang kental dengan doa-doa, pantun, dan azimat penolak bala. Ia menyiapkan dupa wangi, menggantungkan rajah di pintu rumah, dan membawa tasbih yang diberikan seorang kiai desa. Namun, gangguan itu tidak juga hilang. Malah, setiap kali ia berusaha melawan dengan doa, mimpi-mimpi buruk semakin menjadi-jadi. Dalam tidurnya, ia melihat incubus itu mendekat dengan wajah yang terus berubah-ubah. Kadang tampak seperti pria asing dari Eropa, berkulit pucat dengan mata cekung dalam, kadang berubah menjadi bayangan hitam yang menindih tubuhnya sehingga ia sulit bernapas. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya lemas seakan tenaga disedot habis. Persis seperti kisah yang sering diceritakan orang-orang tentang makhluk itu sejak abad pertengahan. Kehidupan sehari-hari pun terganggu. Ijul yang biasanya penuh semangat mengurus iguana, memberi mereka makanan berupa sayuran segar,
jangkrik, dan buah-buahan, kini sering lupa karena tubuhnya lelah. Iguana-iguana itu tampak murung. Bahkan beberapa ekornya menolak makan. Seakan hewan-hewan itu juga bisa merasakan aura jahat yang mengelilingi tuannya. Sementara itu, ladang ubi jalarnya yang dulunya hijau subur mulai menunjukkan tanda-tanda gagal panen. Tanaman yang mestinya tumbuh menjalar dengan daun lebar dan segar, kini banyak yang menguning dan kering, meski tidak ada musim kemarau. Para tetangga mulai berbisik-bisik, ada yang menduga Ijul terkena guna-guna. Ada pula yang bilang ia mengundang roh jahat karena beternak hewan eksotis dan menanam tanaman yang dianggap punya energi mistis. Namun, Ijul tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Incubus. Makhluk yang menurut legenda Eropa abad pertengahan adalah iblis pria yang mengganggu wanita dalam tidur. Anehnya, meski cerita lama menggambarkan korbannya adalah perempuan, Ijul justru ikut merasakan serangan itu. Dari kisah-kisah yang ia dengar, Incubus bukan hanya menindih tubuh manusia, tapi juga menguras energi kehidupan mereka. Hal ini cocok dengan apa yang ia alami. Tubuh lemas, mimpi buruk, dan tanaman serta hewan yang ikut terganggu. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk mengubah strategi. Ijul mendatangi seorang tetua kampung yang dikenal sebagai penjaga tradisi. Orang tua itu berkata bahwa makhluk asing seperti Incubus bisa terseret ke dalam kehidupan seseorang karena ada celah terbuka. Entah karena rumah yang tidak dijaga dengan doa, kebiasaan tertentu yang mengundang roh, atau karena ada pintu yang tak sengaja dibuka oleh penghuninya. Ijul teringat bahwa beberapa waktu lalu, ia sering merasa kantuk di ladang dan tertidur di antara tanaman ubi jalarnya. Mungkin saat itulah makhluk itu menemukan jalannya masuk, menggunakan mimpi sebagai pintu gerbang. Saran sang tetua sederhana namun berat, kamu harus hadapi dia, Jul. Jangan hanya lari atau bertahan. Roh seperti itu takut pada keberanian dan keteguhan hati. Malam berikutnya, Ijul mempersiapkan diri. Ia menyalakan pelita minyak di sekitar rumah, menaburkan garam di sekeliling kandang iguana, dan membawa serta sebuah tongkat kayu yang biasa ia gunakan untuk menjaga kebun. Dengan hati berdebar, ia mencoba tidur, meski ketakutan membayanginya. Benar saja, di tengah malam ia kembali mengalami mimpi itu. Incubus muncul, kali ini lebih nyata daripada sebelumnya. Makhluk itu menatapnya dengan sorot mata gelap, lalu menindihnya dengan kekuatan menekan yang membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tapi kali ini Ijul melawan. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak dalam hati, menyebut nama Tuhan, sambil berusaha menggerakkan tangannya. Ia merasa sulit, seakan tubuhnya lumpuh, namun sedikit demi sedikit ia berhasil meraih tongkat kayu yang ada di samping tempat tidur. Dengan satu hentakan, ia mengayunkannya ke arah bayangan hitam itu. Tiba-tiba, terdengar suara melengking panjang, seperti jeritan yang bukan berasal dari dunia manusia. Bayangan itu mundur, wajahnya berubah-ubah dengan cepat, lalu lenyap dalam cahaya redup pelita. Ijul terbangun dengan tubuh penuh keringat, namun kali ini tidak merasa lemas. Ia justru merasa lebih ringan, seakan beban berat yang selama ini menindihnya perlahan berkurang. Ketika ia keluar rumah untuk memeriksa kandang, iguana-iguananya tampak tenang, tidak lagi resah. Ladang ubi jalarnya pun, meski ada yang rusak, mulai menunjukkan tanda kehidupan dengan tunas baru yang muncul dari tanah. Peristiwa itu memberi pelajaran besar bagi Ijul, bahwa melawan kegelapan tidak cukup hanya dengan doa atau azimat semata, tapi juga dengan keberanian dan keyakinan hati. Ia menyadari bahwa Incubus mungkin akan mencoba kembali, karena roh seperti itu jarang benar-benar hilang. Namun, kini ia tahu cara melawannya, dengan tidak menyerah pada rasa takut, dan terus menjaga keseimbangan antara kerja keras di dunia nyata dengan kekuatan spiritual. Sejak saat itu, meski sesekali masih terdengar bisikan samar di malam hari, Ijul tidak lagi terjebak dalam mimpi buruk yang melelahkan. Ia kembali fokus merawat iguana, memastikan reptil-reptil itu tumbuh sehat dan jinak. Ladang ubi jalarnya kembali subur, daunnya menghijau lebat, siap dipanen untuk dijadikan pangan atau dijual ke pasar. Para tetangga yang tadinya curiga, kini mulai menghargai ketekunan Ijul. Mereka bahkan sering datang untuk melihat iguana dan belajar cara menanam ubi jalar darinya. Ijul tersenyum dalam hati. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, namun satu hal pasti,
Ia telah membuktikan bahwa bahkan makhluk paling menakutkan dari legenda Eropa pun bisa dikalahkan oleh keberanian seorang ondel-ondel yang sederhana namun teguh hati. Ketegangan yang menghantui kehidupan ondel-ondel Ijul akhirnya sampai pada titik penentuan. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit, menyinari kebun ubi jalar Ipomoea yang mulai merambat subur. Iguana-iguana peliharaan Ijul tampak gelisah. Mereka berlari-lari kecil di antara batang ubi, mengibaskan ekor panjangnya, seolah merasakan energi asing yang datang. Dari balik kabut tipis yang turun, sosok Incubus muncul lagi, lebih jelas, lebih menyeramkan. Tidak lagi hanya berupa bayangan samar, kini tubuhnya berwujud penuh. Laki-laki tinggi berkulit pucat, matanya menyala merah darah, dan senyum liciknya memperlihatkan deretan gigi tajam. Nafasnya berat, suaranya bergaung lirih seperti bisikan yang menusuk ke telinga, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Ijul, kau tidak bisa melawanku. Semua yang kau tanam akan jadi milikku, semua yang kau pelihara akan menjadi budak kegelapan, desisnya. Namun kali ini, Ijul tidak gentar. Ia sadar, ketakutan hanyalah pintu masuk bagi iblis itu untuk semakin kuat. Ia menggenggam erat sebuah tasbih kayu warisan kakeknya, sesuatu yang selalu disimpan di bilik kecil rumahnya. Dengan napas berat namun mantap, Ijul mulai melantunkan doa-doa yang diajarkan oleh orang tuanya. Suara lantunannya lirih, tapi setiap kata seakan bergaung, menembus kabut malam. Iguana-iguana yang tadi ketakutan mendadak berhenti resah. Mereka melingkari Ijul seakan memberi perlindungan. Bahkan tanaman ubi Ipomoea yang menjalar tampak berkilauan diterpa cahaya bulan, seolah merespons energi doa itu. Aura di sekitarnya berubah. Ada benteng tak kasat mata yang terbentuk. Incubus menggeram marah, tubuhnya mengeluarkan asap hitam pekat. Ia melompat cepat ke arah Ijul, mencoba menembus lingkaran doa dan cahaya itu. Namun setiap kali ia mendekat, iguana-iguana itu menyerang dengan keberanian yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ekor mereka menghantam udara, cakarnya mencakar tanah, bahkan sebagian berani menggigit bayangan hitam yang menyelimuti iblis itu. Tidak hanya itu, akar-akar ubi jalar mendadak merambat cepat, seperti tangan bumi yang hidup, membelit kaki Incubus. Ijul yang melihat hal itu semakin yakin bahwa kebaikan dan doa tidak akan pernah kalah oleh kegelapan. Kau boleh datang dari masa lalu, dari abad-abad kelam Eropa, tapi tanah ini, tanah Betawi, punya doa dan cahaya sendiri, teriak Ijul penuh keyakinan. Pertarungan itu berlangsung lama. Setiap kali Incubus melepaskan diri, akar-akar Ipomoea kembali membelitnya. Setiap kali ia mencoba menyusup ke dalam pikiran Ijul, lantunan doa semakin keras mengusirnya. Hingga akhirnya, dengan teriakan terakhir penuh amarah, tubuh Incubus meledak menjadi kabut pekat yang terhembus angin malam. Suara anehnya menghilang, digantikan dengan keheningan damai. Iguana-iguana kembali tenang, berbaring di tanah, sesekali menjilat tubuhnya seakan lega. Tanaman ubi jalar kembali berkilau alami di bawah cahaya bulan, menunjukkan bahwa energi kegelapan telah terusir. Setelah malam yang panjang itu, Ijul duduk lemas di tanah, keringat bercucuran namun senyumnya merekah. Ia sadar bahwa keberanian tidak datang begitu saja, tapi lahir dari keyakinan pada doa dan niat baik. Iguana-iguana kini menjadi sahabat setia yang bukan hanya hewan ternak, melainkan juga penjaga kebunnya. Ubi jalar yang ditanamnya tumbuh subur, menjadi simbol keteguhan hati, bahwa sesuatu yang sederhana bisa menjadi benteng melawan iblis sebesar apapun. Ijul pun mulai berbagi kisah ini kepada warga sekitar, agar mereka juga tahu bahwa godaan kegelapan bisa datang kapan saja. Namun cahaya kebaikan selalu punya cara untuk mengusirnya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Ijul kembali normal. Ia memberi makan iguana-iguana dengan penuh kasih sayang, memastikan mereka sehat dan tumbuh besar. Kebun Ipomoeanya semakin luas, bahkan hasil panen ubi jalar dijadikan makanan bergizi untuk warga kampung. Tidak ada lagi bayangan menakutkan di malam hari, tidak ada lagi desis Incubus yang menghantui tidur. Hanya kedamaian yang lahir dari doa, kerja keras, dan kebersamaan dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Meski begitu, Ijul tetap waspada. Ia tahu, di luar sana masih banyak kegelapan yang mengintai. Tetapi kini, ia tidak lagi takut. Ia sudah membuktikan bahwa hati yang teguh bisa melawan apapun, bahkan iblis dari masa lalu. Sahabat semua, kisah ondel-ondel Ijul ini mengajarkan bahwa sebesar apapun kegelapan yang datang,
baik itu berupa godaan, rasa takut, atau bahkan gangguan makhluk gaib seperti incubus, kita tidak boleh menyerah. Doa, niat baik, dan keteguhan hati selalu menjadi senjata yang paling kuat. Dari cerita ini kita juga bisa belajar bahwa hewan dan tanaman bukan hanya makhluk pelengkap kehidupan, tapi juga bisa menjadi simbol keberanian dan sumber kekuatan bila kita rawat dengan tulus. Semoga kita bisa meneladani semangat Ijul, tidak mudah menyerah, menjaga lingkungan, serta selalu ingat pada doa dalam setiap langkah kehidupan.